kejadian yang bagi saya tidak aneh sebenarnya, karena memang pemilu kita ini sekarang semuanya under pressure, ya, dalam tekanan, sehingga penyelenggara pemilu kemudian berupaya untuk mencari aman, terutama kawan-kawan yang ada di level KPPS. Ya, kita tahu perkembangan terakhir ini semuanya melakukan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden, termasuk kemudian mengunggulkan atau mengalahkan calon atau dari partai tertentu. Nah, kejadian yang terjadi yang dialami oleh saksi saya di desa Betor, Kecamatan Kelampes, Kabupaten Bangkalan ini, ada 12 saksi yang saya tempatkan di sana. Kenapa saya memilih Betor? Karena saya merasa bahwa kami atau saya punya dukungan dari masyarakat, karena alumni dari salah satu pesantren besar di Bangkalan, dari Sepen ini, yang kemudian ikut mensosialisasikan, sehingga saya harus berupaya mengamankan suara yang akan saya peroleh dari masing-masing TPS di Desa Betor itu. Dan kecurigaan saya terjadi, ya, ketika saksi saya ini datang di TPS meminta DPT, sebagian dikasih, sebagian tidak. Yang dikasih kemudian diambil lagi oleh KPPS ketika saksi kita ini pamit ke kamar mandi atau pamit untuk sholat. DPT-nya kemudian hilang, dan proses pencoblosan ini berlangsung awalnya sangat baik. KPPS menerima kehadiran saksi, tapi di tengah jalan kemudian berubah pasca ada oknum kepala desa, ada orang yang mengaku sebagai kepala desa yang kemudian mengatakan sekitar jam 11 sampai jam 12 itu dalam proses pencoblosan, yang nadanya bertanyanya ini nada kasar. Kemah saksinya dari matur. Gitu. Setelah saksi itu mengaku saya saksinya, banca rok norok dari matur, norok aturan sebadidina. Jadi ikut aturan saya di Desa Betor, jangan ikut aturan matur. Begitu. Bilang ke matur saya tantang carok dari Klebun Betor. Kalimat itu hampir semua diterima oleh saksi yang saya tempatkan di Desa Betor. Kalimat itu, ancamannya tidak langsung ke saya, tapi ancaman itu dititipkan melalui saksi yang saya tempatkan di 12 TPS. Setelah meninggalkan KPPS, Klebun ini kemudian berpesan ada bitongan, rekap kapi. Jadi tidak boleh dihitung semua tingkatan, mulai dari Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten, direkap. Nah, akhirnya kemudian mungkin KPPS sudah merasa diinstruksikan seperti itu, maka saksi saya tadi pagi saya interogasi satu persatu apa yang dialami di masing-masing TPS itu. Dia mengatakan bahwa memang tidak ada penghitungan di semua TPS Desa Betor. Maka saya mengasumsikan sekarang, meyakini, bukan mengasumsikan, bahwa di Desa Betor tidak terjadi pemilu dengan prinsip-prinsip pemilu. Jadi kehadiran yang hanya 100 lebih, maksimal 150, kemudian di C1 ini, ya, di C1 ini optimal menjadi 269, kemudian 256. Ini berarti ada pengkondisian dengan melakukan rekap tanpa melakukan penghitungan. Jadi laporan saya ini terkait dengan pelanggaran pemilu dan pilpres. Harapan saya Desa Betor ini nanti bisa di PSU. Tidak menutup kemungkinan dengan data yang akan masuk ke tim kami nantinya. Ketika kita temukan pelanggaran yang sama, kita tuntut dilakukan PSU semuanya. Tadi apa yang dilakukan kepada Bawaslu? Ya, saya menyampaikan ke Bawaslu kronologis singkatnya, karena saya sebagai pelapor, nanti kronologi detailnya akan disampaikan oleh saksi yang saya tempatkan. Intinya, selain TPS 7, semuanya langsung direkap.
TPS 7 ini penghitungan berjalan separuh untuk Pilpres, tiba-tiba oknum kepala desa ini datang untuk minta untuk dihentikan. Wes Cek Bitong rekap kapi. Jadi semua tingkatan akhirnya direkap tanpa melakukan penghitungan. Tadi Yang dirugikan tentunya saya sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang, dan bisa saja caleg-caleg yang lain yang kemudian tidak memperoleh suara di semua TPS di Desa Betor. termasuk Pilpres ya? Kenapa? Termasuk Pilpres. Termasuk Pilpres. Ya, kalau dilihat dari polanya ini, pola di masing-masing TPS, maka perolehan suara dari masing-masing partai ini didominasi oleh hanya sekitar 4 atau 5 partai politik dengan calegnya masing-masing. Sama. Jadi dari partai A, B, C, D